Eh, ini yang kelas ini ya, S1 ya. Kalau ya apa maksud saya ada yang udah kerja atau semuanya dulu backgroundnya langsung nyambung ke S1? Banyak kan udah kerja Pak. Kerja Pak. Soalnya kelas karyawan kan. Iya. Oh, kelas karyawan. Ya, oke, oke. Kita ini dulu ya berarti. Kalau Mas Sona di mana ininya? Iya Pak. Apa namanya? Latar belakang kerjanya di mana? Saya kerja di daerah Pasteur Pak. Oh, enggak, maksud saya bidang usaha apa gitu. Vaksin Pak. Vaksin? Ya. Oh, Mas ini tadi Mas Wanda? Saya belum Pak. Oh, belum. Belum dapat, dia masih cari-cari. Kalau ini Cindy, ini biasanya kita wajib hidupin kamera nggak sih? Kondisional sih Pak biasanya Pak. Iya. Tergantung bapaknya apakah mewajibkan atau enggak. Iya nih kayak gini Rian yang jawab baru 4 orang. Terus oh ini yang Cindy. Kalau Cindy udah kerja juga belum? Belum, Pak. Ya. Mas Kevin? Kebetulan Pak saya lagi nge-Shopee Pak, nge-Shopee food, banyak di jalan. Oh iya iya. Ya. Juwita? Belum, Pak. Oke. Anida? Kayak gini nggak apa-apa deh kita apa namanya off kamera. Cuma nanti kalau saya tanya ya ini ya tolong dijawab gitu. Baik. Oke, ini pertemuan keempat. Jadi kebetulan saya sendiri memang baru terinformasi. Terinformasi itu waktu sudah masuk sesi 3. Jadi kemarin-kemarin mungkin mestinya bukan saya yang ini ya. Ya nggak apa-apa. Sebentar. Dan ini karena sekarang ini bulan puasa ya, saya mau mungkin setiap beberapa menit kita ada break sekitar 10 menit gitu. Jadi setiap beberapa menit nanti saya akan minta break dulu selama 10 menit sebelum dimulai lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja ya. Ada yang berasal dari nggak ada ya, maksud saya masih ini ya satu ya, masih baru ini. Tapi kalau akuntansi keuangan udah pernah belajar di semester sebelumnya. Udah pernah belajar belum akuntansi? Kalau saya manajemen paling akuntansi biaya sama akuntansi dasar Pak. Iya iya maksudnya mudah, tapi kan udah ada yang udah kalau neraca gitu udah tahu. Neraca. Ya, Oke, ini udah masuk sesi keempat. Nanti sesi 1 yang belum itu sesi 1, sesi 2. Nanti sesi 1 itu kan kalau nggak salah saya cuma video ya, nanti saya coba lengkapin. Cuman yang sesi 2 itu harus diganti karena kemarin saya memang nggak terinfo, jadi mesti diganti itu harinya nanti. Sebentar, sorry.
Sorry, interupsi sebentar. Baik, saya lanjut lagi ya. Yang sesi yang sekarang ini udah masuk ke struktur likuiditas. Cuma mungkin saya perlu menjelaskan sedikit bahwa kalau di akuntansi itu kan memang ada dari sisi aset, dari sisi liabilities, dan dari sisi ini ya, dari sisi hutang dan dari sisi apa namanya equity, dari sisi modal sendiri. Jadi yang pertama ini mengenai fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan itu sebetulnya fungsinya untuk media komunikasi gitu ya, media komunikasi antara perusahaan, pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemilik atau pihak lain. Jadi isinya sebetulnya laporan keuangan itu memberikan, menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Juga digunakan untuk representasi keadaan fisik atau operasi dari suatu perusahaan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya laporan keuangan ini sifatnya bagaimana? Sifatnya itu snapshot. Snapshot maksudnya untuk posisi, tanggal, dan waktu tertentu. Jadi dia bukan menggambarkan perjalanan secara keseluruhan, tapi hanya menggambarkan snapshot. Jadi posisi, misalnya posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 atau posisi 31 Maret 2022. Jadi posisi itu sebetulnya adalah posisi pada tanggal saat itu, gitu ya. Belum, tidak menggambarkan secara keseluruhan. Jadi sifatnya adalah seperti kita mengambil foto gitu ya kalau laporan keuangan. Pertama, dia merupakan media komunikasi antara perusahaan dan pemiliknya kepada pihak lain, menggambarkan representasi keadaan perusahaan waktu itu, dan juga menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Manfaatnya untuk beberapa stakeholder atau beberapa pemangku kepentingan. Manfaatnya pertama, bagi manajemen, laporan keuangan itu penting untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan. Mungkin juga Bapak Ibu sudah lihat, maksudnya yang sudah bekerja juga sudah pernah lihat ya, bahwa laporan keuangan itu digunakan sebagai report dari transaksi yang terjadi di perusahaan, aktivitas bisnis di perusahaan. Manfaatnya satu, bagi manajemen untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kenapa? Karena dengan memperoleh gambaran perkembangan bisnis dengan adanya laporan keuangan, informasinya bisa digunakan untuk perencanaan lebih lanjut. Sebetulnya dalam skala lebih luas nanti bisa untuk dievaluasi, gitu ya, dievaluasi kinerjanya selama ini seperti apa, dan itu bisa digunakan sebagai dasar perbaikan lebih lanjut. Juga untuk mengukur hasil usaha perusahaan. Jadi kalau kita belajar di laporan keuangan itu ada laba rugi, ya, itu adalah hasil usaha perusahaan. Jadi misalnya hasil dari penjualan atau pendapatan dari jasa lalu dikurangi dengan biaya operasional, dan setelah dipotong pajak itu adalah laba bersih, gitu ya. Jadi itulah hasil dari perusahaan dan bisa dibandingkan sebetulnya dengan modal yang ditanamkan. Misalnya ada satu perusahaan yang memperoleh laba bersih sekitar 100 juta selama 1 bulan dengan modal 1 miliar, berarti kalau kita bandingkan rasio persentase laba terhadap modalnya atau return on equity-nya secara sederhana adalah 100 juta per 1 miliar atau sekitar 10%. Jadi mengukur hasil usaha berkenaan dengan modal yang disimpan, yang diinvestasikan.
Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja ya. Yang ketiga adalah kepada kreditur. Kreditur ini adalah pihak pemberi pinjaman. Jadi ada dua pihak, ada debitur, ada kreditur. Debitur itu adalah pihak peminjam, kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman. Kreditur ini akan menilai keamanan pinjaman yang dia berikan kepada perusahaan. Contoh begini, misalnya ada bank A memberikan pinjaman kepada debitur misalnya PTX gitu ya. Dan si PTX ini bank itu bisa salah satu fungsi sarana untuk dia mengontrol dari perkembangan bisnisnya PTX ini untuk mengetahui keamanan pinjaman yang dia berikan, itu salah satu sarananya melalui laporan keuangan. Biasanya dibandingkan tuh apakah perusahaan ini untuk kreditur ya terutama akan melihat apakah perusahaan ini modal kerjanya masih cukup, lalu apakah perusahaan yang dibiayai ini masih liquid gitu ya. Yang dimaksud dengan liquid, dia bisa memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek. Lalu manfaat terakhir bagi pemerintah, pemerintah adalah dalam kaitannya untuk dasar perhitungan pajak. Ada pertanyaan untuk slide ini? Pak. Ya Pak, ini ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini ada beberapa elemen dari laporan keuangan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di materi gitu ya, di bahwa laporan keuangan itu sebetulnya ada neraca, terutama gitu ya, neraca, ada elemen neraca, ada elemen laba rugi, dan ada elemen laporan cash flow atau arus kas. Jadi sebetulnya pecahan dari beberapa hal itu gitu ya. Ini misalnya aktiva ini adalah di sisi kiri dari neraca. Ini biasanya berisikan aset-aset perusahaan. Aset-aset ini adalah hal-hal benda baik fisik maupun non fisik yang dimiliki perusahaan. Jadi mulai dari gedung, uang cash gitu ya, itu semua ada di sisi aktiva. Dan di sebelah kanannya ini ada sisi hutang dan modal. Jadi hutang ini adalah pinjaman dari perusahaan kepada pihak ketiga. Bisa sifatnya jangka pendek, bisa sifatnya jangka panjang. Jangka pendek itu kalau hutangnya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sampai dengan 1 tahun. Kalau sudah di atas 1 tahun, digolongkan hutang jangka panjang. Lalu terakhir ini adalah modal. Analogi sederhananya begini. Kita kalau mendirikan perusahaan gitu, kita bisa menggunakan 2 sumber keuangan. Satu dari modal sendiri, kedua dengan hutang gitu ya. Nah, ini 2 sumber ini bisa digunakan untuk aktiva gitu, dan itu akan menjadi gambaran neraca sederhana. Misalnya begini, saya mendirikan perusahaan dengan modal sendiri 250 juta, lalu juga saya pakai hutang 750 juta. Jadi total di sisi pasifa saya itu ada sekitar 1 miliar. Terdiri dari hutang dan modal. Nah, hutang dan modal ini lalu saya belanjakan barang-barang keperluan untuk bisnis saya, dan itu ada di sisi akan dibukukan di sisi pasif, di sisi aktiva. Contohnya adalah misalnya hutang dan modal yang saya keluarkan itu saya belanjakan misalnya untuk pembelian peralatan kantor gitu ya, dan macam-macam. Nah, itu yang jadi di sisi aktiva. Ini kebayang nggak teman-teman posisi neraca itu seperti apa?
Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak Sona, Ya, Pak. Pak Sona tahu kan misalnya gambaran neraca itu seperti apa gitu? Eh, Belum lupa pernah. lagi. Lupa lagi, Pak. Oke, sebentar. Nah, ini saya apa namanya? Saya kasih slide gitu ya, misalnya gambaran yang dimaksud dengan neraca itu. Ini kalau ini slide PowerPoint saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, ini neraca. Ini neraca. Kalau saya jelaskan, ini sebetulnya yang sisi aktiva itu di sebelah sini, di sebelah kiri. Oh, yang itu. Aktif pasif ya, Pak, ya, kewajiban gitu ya, Pak ya. Nah, Ya, intinya laporan posisi keuangan gitu ya, Pak ya. iya, ini pasifa. Di pasifa ini sebetulnya ada dua. Satu hutang. Ini hutang. Ini modal. Ini sisi aktiva, sebelah kiri sisi pasifa. Jadi kalau sebentar. Jadi kalau saya misalnya mendirikan perusahaan dengan modal sendiri 250, gitu ya. Sini 250 dan hutang 750 juta. Ini maka total adalah sebesar 1 miliar gitu ya. Jadi dari sisi pasifa saya totalnya sudah 1 miliar. Dan uang ini, uang yang saya peroleh dari hutang dan modal saya sendiri ini bisa saya tempatkan di sisi aktiva. Posisinya ada di aktiva. Ya, misalnya saya ini simpan dulu dalam bentuk uang kas gitu ya. Jadi kalau neraca itu dia harus seimbang kanan kiri antara aktiva pasifa secara total jumlahnya sama. Misalnya masih disimpan dulu di uang kas 500. Berarti hutang saya dan modal saya yang 750, 250 itu masih semuanya disimpan di uang kas 500 dan ini mungkin saya beli mesin gitu ya. Mesin atau peralatan ini 500. Ini misalnya 500. Jadi total ini 1 miliar.
Oke, jadi kalau misalnya saya tambah lagi modal, saya tambahkan lagi modal 100 juta, tentu total pasifa saya menjadi 1.100.000.000. Nah, 100 juta ini apakah saya masih simpan di kas, atau saya bisa beli peralatan, atau saya beli apapun kebutuhan dari usaha saya, nah itu akan masuk di sisi aktiva. Oke, saya balik lagi ke materi. Jadi ada aktiva, ada sisi hutang, dan sisi modal. Lalu di neraca juga sebetulnya ada satu lagi komponen laba rugi. Laba rugi ini menggambarkan posisi perolehan aktivitas usaha perusahaan tertentu. Itu yang bocor kalau itu mic-nya. Oke, dari ini ada laba rugi gitu ya. Nah, di sisi laba rugi itu ada pendapatan, biaya, laba ataupun rugi, dan setoran ataupun setoran ataupun privo ini bukan di laba rugi. Gitu. Ya. Saya share lagi gambaran ininya yang dimaksud dengan laba rugi. Ini laba rugi. Biasanya disusun mulai dari pendapatan, penjualan gitu ya. Dia susun ke bawah, nanti dikurang secara sederhananya adalah biaya-biaya. Mulai dari biaya perolehan, biaya harga pokok dari barangnya gitu ya. Suka disebut juga harga pokok produksi. Lalu ada juga biaya. Dan nanti komponen terakhirnya adalah sesudah itu adalah laba. Jadi penjualan dikurang biaya, harga pokok produksi dikurang biaya, ini adalah laba. Nah, ini yang dimaksud dengan ini adalah laba rugi. Laba ini dalam pencatatannya nanti akan masuk ke dalam neraca. Jadi ini gambaran untuk satu periode tertentu. Misalnya 1 Januari sampai 31 Desember, hasil penjualan berapa, harga pokok produksi berapa, dikurang biaya berapa, akan memperoleh laba, dan laba ini akan masuk ke komponen neraca. Biasanya akan masuk ke dalam komponen laba ditahan di komponen modal. Jadi akan bertambah. Istilahnya modalnya akan bertambah kalau labanya masih diputarkan ke dalam perusahaan. Tapi kalau labanya sebagian diambil oleh pemilik perusahaan, itu maka laba perusahaan tidak bertambah, tapi akan muncul pencatatan prive. Prive ini atau penarikan dari pemilik perusahaan. Ya, jadi di laporan keuangan itu ada 9, mulai dari aktiva, hutang, modal. Dari sisi laba ruginya nanti ada pendapatan, biaya, lalu ada laba ataupun rugi. Kemungkinannya kan ada 2, bisa untung atau rugi. Lalu ini ada setoran. Setoran ini maksudnya adalah setoran modal, dan prive. Prive ini adalah penarikan dari modal.
Nah, komponen laporan keuangan sendiri tadi ada beberapa, ada 4 sebetulnya. Yang pertama adalah neraca. Tadi yang saya gambarkan yang aktiva pasifa ada laporan laba rugi, dan berikutnya adalah laporan perubahan modal. Jadi karena ada aktivitas tadi dari usaha perusahaan gitu ya, dari bisnis perusahaan akan menambah ke neraca dicatat dulu di laporan perubahan modal. Kalau ada penambahan modal atau ada pengurangan modal akan dicatat di laporan perubahan modal. Lalu berikutnya adalah laporan arus kas. Arus kas ini menggambarkan uang keluar, cash flow gitu ya. Maksudnya yang diperoleh selama bisnis perusahaan, selama masa periode perusahaan. Cash flow ini menggambarkan uang masuk dan keluar yang diperoleh perusahaan selama masa periode bisnis. Nah ini neraca tadi, neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Tadi saya sudah menggambarkan aset, kekayaannya, ada kewajiban dan modal yang dimiliki pada saat tertentu. Unsur-unsurnya apa saja? Ada nama perusahaan, ada nama laporan, misalnya. Ini di judul gitu ya, di judulnya ini ada 3. Dan nama perusahaan, dan nama laporan, dan tanggal neraca. Tanggal ini penting karena itu adalah menggambarkan snapshot gitu ya, gambaran foto pada saat itu. Dan isi dari neraca itu adalah tadi aset, ada kewajiban atau hutang, dan modal. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak. Ya, Pak. Oke. Berikutnya, ini contoh dari judul neraca gitu ya. Judul neraca itu, komponen judul tadi, misalnya ini adalah nama perusahaan, Cookie Lab Travel Design. Nah, ini laporannya neraca dan tanggal. 30 April 2000 sekian. Nah, ini keterangan tadi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi ke masa depan yang diharapkan oleh perusahaan. Peristiwa masa lalu ini maksudnya begini, apakah aset itu diperoleh dari misalnya hasil aktivitas usaha perusahaan, atau dilakukan pembelian berasal dari modal, atau dilakukan pembelian aset itu dari kewajiban gitu ya, dari hutang ataupun dari modal. Jadi ini adalah seluruh sumber daya perusahaan. Seluruh sumber daya itu maksudnya bagaimana? Termasuklah di situ adalah uang kas, itu pun sumber daya. Lalu termasuk di situ adalah tagihan. Tagihan itu adalah sumber daya. Jadi dari hasil bisnis kita ternyata kita masih punya tagihan atau piutang, dan itu dicatat di sisi aset. Lalu yang berikutnya adalah peralatan, perlengkapan kantor gitu ya. Ini semua yang kita beli itu termasuk sumber daya yang dicatat di sisi aset. Lalu ada tanah dan bangunan, itu juga dari sisi aset. Lalu ada di sebelah kanan neraca tadi adalah dari sisi kewajiban. Kewajiban ini adalah hutang gitu ya, hutang klaim oleh pihak ketiga, pihak luar gitu atau kreditur yang harus dilunasi perusahaan. Hutang ini muncul juga dari peristiwa masa lalu. Prosesnya kenapa begitu ya, peristiwa masa lalu memang dulu kita pernah berhutang gitu ya, melakukan pinjaman untuk keperluan dari bisnis perusahaan. Dan itu peristiwa masa lalu, diharapkan penyelesaiannya
penyelesaiannya diharapkan dari cash flow perusahaan, ya. Jadi harapannya cash flow perusahaan, bisnis perusahaan itu menghasilkan cash flow yang cukup dan bisa memenuhi kewajiban dari perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah ekuitas atau modal sendiri. Ekuitas ini adalah klaim pemilik terhadap aktiva perusahaan. Jadi ekuitas ini adalah modal kita sendiri. Dan berarti modal ini adalah klaim kita terhadap harta perusahaan. Jadi seperti contoh tadi yang saya buatkan, misalnya saya mendirikan perusahaan dengan modal sendiri 250 juta dan hutang 750 juta, berarti kalau di sisi aktiva ada tanah atau sisi aktiva ada aset secara total 1 miliar, saya memiliki klaim sebagai pemegang saham sebesar 250 juta dari seluruh aktiva perusahaan itu. Sisanya 750 juta lagi itu sebetulnya adalah uang dari kreditur, pemberi pinjaman, dan itu sifatnya hutang. Jadi kreditur ini dia tidak berhak untuk mengklaim aset secara langsung, tapi dia mempunyai perjanjian dengan perusahaan bahwa perusahaan harus melunasi kewajibannya dalam periode tertentu. Dan itu bisa diikat juga dengan jaminan sebetulnya kalau pinjaman. Jadi ada juga mungkin aset yang diagunkan, yang dijaminkan kepada kreditur. Kalau dia tidak sanggup membayar, maka aset ini yang akan dilakukan pencairan atau penyitaan. Ekuitas ini adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Betul tadi, jadi kalau misalnya aktiva perusahaan tadi totalnya sudah 1 miliar dan punya hutang total kewajiban 750 juta, maka ekuitasnya sisa 250 juta. Jadi hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kalau dalam perjalanannya perusahaan mengalami likuidasi, maka yang harus dibayar terlebih dahulu adalah hutang. Sisi kewajiban dulu. Jadi misalnya begini tadi, saya mendirikan perusahaan sebesar 250 juta modal sendiri, 750 juta dari hutang, dan digunakan untuk membelikan aset perusahaan sebesar 1 miliar. Kalau dalam perjalanannya nanti perusahaan ini bangkrut atau dilikuidasi, maka perusahaan itu harus memenuhi kewajiban kepada pemberi hutang terlebih dahulu. Klaim pertama dibayarkan kepada pemberi hutang. Jadi misalnya dilikuidasi, seluruh aset perusahaan dijual yang 1 miliar tadi, dan ternyata hanya diperoleh hanya 800 juta, maka itu kewajiban yang perlu dilakukan adalah pemenuhan kewajiban kepada kreditur dulu. Jadi misalnya tadi asetnya tinggal 800 juta, maka digunakan untuk pembayaran hutang terlebih dahulu sebesar 750 juta. Dan sisanya baru dikembalikan kepada pemegang saham ya, yang menyetorkan dananya kepada perusahaan. Nah, ini jenis-jenis harta atau aset tadi. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Hartanya ini terdiri atas 2 macam. Pertama adalah aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini biasanya di sisi neraca diurutkan berdasarkan kecepatan dalam pencairan untuk digunakan. Yang pertama itu di aktiva lancar adalah kas. Kas ini kapanpun kita ingin gunakan bisa dilakukan. Yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha ini tidak bisa langsung digunakan gitu ya, harus dilakukan penagihan dulu. Jadi sebetulnya tidak lebih liquid dari kas tadi. Kalau uang kas ini kita bisa gunakan kapanpun,
sepanjang tersedia, bisa digunakan kapanpun. Lalu ada piutang usaha, ada piutang wesel. Ini adalah piutang sebetulnya dalam kaitan dengan transaksi perbankan saja, piutang wesel. Lalu ada perlengkapan perusahaan. Perlengkapan ini adalah alat tulis atau semua yang usianya di bawah 1 tahun. Masa manfaatnya di bawah 1 tahun. Yaitu yang dimaksud dengan perlengkapan. Mulai dari alat tulis, semua tapi ya perlengkapan yang digunakan untuk usaha perusahaan, tapi usianya di bawah 1 tahun. Lalu ada juga sebetulnya peralatan. Peralatan ini kalau usianya lebih panjang, dia sejenis dengan perlengkapan tapi usianya lebih dari 1 tahun. Misalnya ini mesin printer, komputer gitu, itu masuk kategorinya peralatan, bukan perlengkapan, karena masa manfaatnya umumnya lebih dari 1 tahun. Lalu beban yang dibayar di muka itu juga termasuk aktiva lancar. Maksudnya gini, kalau kita menyewa gedung atau sewa rumah, tentu semua akan kita bayar sekaligus gitu ya. Misalnya untuk usaha ini, saya menyewa gedung kantor seharga 200 juta untuk periode 4 tahun atau 50 juta setahun. Nah, karena neraca itu atau laba rugi itu periodenya adalah 1 tahun, 1 tahun, sementara saya sewa untuk 4 tahun, berarti setiap tahun itu harusnya bisa dibagi 4, gitu ya, dibagi 4. Jadi setiap laporan keuangan bisa dibagi 4. Karena saya sewa 200 juta untuk 4 tahun. Taruhlah misalnya begini, saya menyewa gedung 200 juta untuk tahun 2022 sampai 2026 gitu ya. 2022, 2023, 2024, 2025. 2025 ya. Jadi dari Desember 2021 sampai Desember 2025. Selama 4 tahun. Nah, untuk laporan keuangan di tahun 2022, maka yang akan menjadi beban perusahaan itu adalah 1/4 dari 200 juta tadi kan, karena periodenya hanya untuk laporan keuangan hanya untuk 1 tahun. Jadi yang akan menjadi biaya itu adalah yang 50 juta. 200 juta dibagi 4 atau 50 juta. Sisanya 150 juta ini belum jadi biaya, tapi disimpan di neraca sebagai beban yang dibayar di muka. Gitu kira-kira gambarnya ya. Sisa itu akan disimpan sebagai, jadi untuk laporan keuangan tahun 2020 karena saya sewa 2022 karena saya sewa gedungnya dari 2022 sampai 2026, maka per tahun itu bebannya ada 50 juta, yang akan masuk ke komponen biaya di tahun 2022 adalah 50 juta sewa selama 1 tahun. Dan masih ada sewa 150 juta yang sudah saya bayarkan, itu akan dicatat di neraca sebagai biaya dibayar di muka. Itu aktiva lancar, dan masih di sisi aktiva dari neraca juga adalah aktiva tetap. Aktiva tetap, kenapa disebut aktiva tetap? Itu biasanya berkaitan dengan pemindahan. Jadi aktiva tetap, beberapa aktiva tetap itu tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Misalnya ini adalah tanah, gedung, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin. Dan biasanya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Mesin-mesin yang besar dan tidak bisa dilakukan pemindahan dalam waktu cepat gitu ya, itu juga kadang-kadang dikategorikan sebagai aktiva tetap. Nah, ini di sisi kanan dari neraca tadi adalah komponen hutang. Hutang merupakan klaim dari harta perusahaan dan pihak selain daripada pemilik. Hutang ini ada beberapa macam, ada hutang usaha, jadi kewajiban kita kepada
kepada rekan bisnis kita, misalnya kewajiban kita kepada supplier waktu kita membeli barang gitu ya, dan itu akan jadi utang usaha. Ada utang wesel, ini juga sama kaitannya dengan bank aja. Lalu ada utang gaji, gaji yang kadang-kadang ini dalam periode tutup buku, gaji itu dicatat sementara dalam posisi hutang karena dia belum jatuh tempo gitu ya. Tapi harus sudah dibayarkan dan itu sering dicatat sebagai hutang gaji. Lalu hutang bunga ini berkaitan dengan pinjaman yang diberikan karena pinjaman yang kita terima karena pinjaman itu biasanya berbunga, dikenakan bunga. Hutang sewa begitu juga ini untuk sewa-sewa yang kita gunakan, misalnya sewa gedung kantor, perlengkapan, peralatan. Gitu. Hutang pajak, hutang obligasi. Nah, hutang obligasi ini adalah kalau perusahaan kita menerbitkan surat obligasi gitu ya. Obligasi itu kan menunjukkan bahwa perusahaan menerbitkan obligasi dan perusahaan memerlukan hutang dengan menerbitkan obligasi itu. Gitu. Lalu obligasi itu akan dipegang oleh kreditur, oleh pembeli obligasi, bukan pembeli obligasi, dan itu mereka mempunyai hak klaim terhadap perusahaan sesuai periode dan suku bunga yang ada di dalam surat obligasi tersebut. Berikutnya adalah utang sewa guna usaha, leasing gitu ya. Leasing ini biasanya kalau kita membeli barang dengan leasing, itu juga dicatat sebagai hutang sebagian. Jadi kita membeli barang dengan hutang, nanti kalau dengan leasing nanti barangnya akan menjadi milik kita sendiri pada proses berikutnya gitu ya. Tapi pada awalnya itu tercatat sebagai hutang gitu. Yang berikutnya dari sisi liability, dari sisi pasifa itu adalah ekuitas atau modal sendiri. Ada dua macam ini. Satu pertama adalah laba ditahan, modal saham, yaitu adalah modal yang saya keluarkan sendiri. Misalnya tadi contohnya dengan modal saya mendirikan perusahaan dengan modal sendiri 250 juta dan utang 750 juta, maka itu modal saham saya 250 juta. Lalu ada komponen laba ditahan. Misalnya begini, dalam 1 tahun saya beroperasi dengan modal 1 miliar tadi, modal 250 juta dan utang 750 juta, saya bisa memperoleh untung sebesar 100 juta di tahun 2022, maka 100 juta ini bisa saya gunakan sendiri sebagai prive gitu ya, sebagai pemilik modal, atau saya tanamkan kembali ke dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Nah ini kalau dia ditanamkan lagi ke dalam modal perusahaan, akan dicatat sebagai modal sendiri. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya break dulu ya, sekitar 10 menit. Nanti kita sambung lagi jam 11. Iya, Pak. Siap, Pak.
Baik, kita lanjut lagi ya. Siapa? Komponen berikutnya dari neraca di sisi pasifa adalah modal sendiri atau owner's equity. Merupakan sisa hak terhadap harta dari perusahaan kalau harta perusahaan digunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Gitu. Jadi setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atau di sisi liability. Jadi yang ini adalah modal dari si pemegang saham. Jadi kalau nanti ada likuidasi, maka yang harus dipenuhi adalah hutang terlebih dahulu. Modal itu unsur-unsurnya diperoleh dari ini mestinya poin C dulu nih, dari investasi. Jadi si pemegang saham menginvestasikan uangnya ini sebagai modal dari perusahaan, lalu dipengaruhi juga oleh keuntungan gitu ya. Jadi pendapatan dari atau laba dari perusahaan itu, pendapatan dari perusahaan itu. Lalu ada juga beban-beban yang dari perusahaan itu. Jadi kalau kita mau menghitung laba rugi, tentu kan ada pendapatan dan ada beban dan sisanya baru keuntungan gitu ya. Jadi keuntungan ini yang akan ditambahkan lagi ke dalam modal dalam bentuk laba ditahan. Kalau memang laba itu akan digunakan kembali dalam perusahaan. Tapi juga bisa keuntungan ini bisa diambil oleh pemegang saham dalam bentuk prefer atau withdrawal atau drawing gitu ya. Jadi modal ini akan dipengaruhi faktor-faktor tersebut. Kasarnya adalah dari investasi si pemilik perusahaan sendiri, lalu dari pendapatan dan biaya dari perusahaan yang akan menentukan laba, dan laba ini akan masuk ke dalam modal sebagai komponen modal sendiri, laba ditahan, bukan modal sendiri, sebagai komponen laba ditahan, dan kalau tidak masuk sebagai laba ditahan digunakan oleh pemilik, maka itu akan dimasukkan sebagai prepaid atau drawing. Nah ini untuk komponen dari laba rugi. Jadi komponen neraca tadi ada 9 ya. Komponen laporan keuangan itu ada 9. Tadi ada dari sisi neraca ada aset, hutang dan modal. Dari sisi laba rugi ada kelompok pendapatan dan kelompok biaya. Pendapatan ini bisa berasal dari penjualan, hasil penjualan, hasil pendapatan jasa, hasil pendapatan sewa gitu ya, hasil pendapatan bunga, hasil pendapatan dividen. Kalau penjualan ini biasanya di perusahaan-perusahaan manufaktur konvensional gitu ya, atau perusahaan perdagangan, maka hasil penjualan dia itu adalah yang dicatat sebagai hasil penjualan. Kalau perusahaan jasa, misalnya jasa kurir itu nanti akan dapat pendapatan jasa, gitu dicatat sebagai pendapatan jasa. Kalau perusahaan lain bisa jadi mencatat sebagai pendapatan sewa, kalau dia menyewakan peralatan-peralatan atau gedung-gedung, bisa dicatat sebagai pendapatan sewa. Lalu bisa juga dicatat sebagai pendapatan bunga, kalau si perusahaan ini juga memberikan pinjaman. Kalau pada bank, pendapatan bunga ini merupakan komponen utama dari pendapatan bank itu. Lalu ada juga pendapatan dividen, karena perusahaan ini memiliki atau memegang saham perusahaan lain gitu, dan dia memperoleh bagian keuntungan dalam bentuk dividen. Lalu di laba rugi juga ada kelompok beban, mulai dari beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penunjang, beban iklan, beban penyusutan gitu. Ini kelompok beban di laba rugi. Ada pertanyaan di sini. Saya rasa kalau beban gaji cukup jelas ya, ini adalah beban gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Beban sewa ini adalah kalau ada perusahaan ini menggunakan aset-aset yang bentuknya disewa. Lalu ada beban asuransi, ini adalah asuransi yang dikeluarkan untuk
jasa asuransi yang kita terima, misalnya pengamanan gedung, dan itu beban yang dikeluarkan akan menjadi beban asuransi. Beban perlengkapan, kalau kita membeli perlengkapan karena usianya yang pendek di bawah 1 tahun dicatat sebagai biaya. Misalnya pembelian bolpen, pembelian kertas, itu akan menjadi beban perlengkapan. Beban penunjang ini macam-macam beban, lalu beban iklan, beban penyusutan. Nah, penyusutan ini mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Kenapa ada beban penyusutan? Karena ada aset-aset yang usianya lebih dari 1 tahun. Misalnya gedung kantor itu biasanya kalau punya kita sendiri usianya dihitung masa jangka waktu usia ekonomis dari gedung itu 30 tahun. Jadi kalau nilai gedungnya sekitar 1 miliar misalnya, maka akan disusutkan sebesar 1 miliar per 30 tahun. Per 30. Atau sekitar 30 juta ya, 30 juta, 33 juta per tahun. Itu akan menjadi beban penyusutan selama 30 tahun. Setiap tahunnya akan dibebankan 33 juta sebagai kelompok biaya atau kelompok beban. Nah, itu karena kita mempunyai aset yang usianya lebih dari 1 tahun. Komponen berikutnya adalah investasi. Nah, investasi ini adalah dari stakeholder atau pemilik perusahaan, ya. Jadi merupakan penyerahan harta dari pemilik kepada perusahaan dalam rangka mengembangkan usaha. Jadi apakah investasi ini bisa bertambah? Bisa. Misalnya tadi saya modal awal 250 juta, saya investasi untuk mendirikan perusahaan. Mungkin saja saya menambah modal misalnya 100 juta lagi, jadi modal investasi yang saya berikan sebesar 350 juta. Investasi ini bisa berupa kas maupun non-kas. Jadi waktu pendirian perusahaan juga bisa bentuknya tidak hanya harus uang kas, tapi bisa juga barang. Misalnya kita barang atau gedung, dan itu dinilai kembali gitu, dinilai kembali, dan itu akan dicatat sebagai investasi. Adanya investasi akan menyebabkan bertambahnya jumlah owners equity atau hak dari pemegang saham, hak dari pemilik modal. Lalu ada berikutnya adalah PRIPE. PRIPE ini adalah pengambilan harta perusahaan, baik kas ataupun non-kas, untuk keperluan pribadi. Jadi pengambilan oleh pemilik perusahaan sebetulnya, sehingga akan mengurangi modal atau owners equity dari pemilik perusahaan. Kalau ada pengambilan dari pemilik perusahaan. Laporan laba rugi ini akan melaporkan kelebihan dari pendapatan atas biaya. Gitu ya. Kalau misalnya pendapatannya lebih besar dari biaya, maka atau beban, maka perusahaan itu disebut mengalami laba atau juga disebut laba bersih. Kalau bebannya itu melebihi dari pendapatan, maka perusahaan itu disebut mengalami rugi bersih. Nah, ini komponen laba rugi. Ini menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya untuk periode, jadi kalau di laba rugi suka disebutkan untuk 1 sampai 31 Desember, 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Komponennya ada komponen judul sama, jadi ada nama perusahaan, ada nama laporan dan tanggal laporan laba rugi. Dan isinya adalah dari sisi pendapatan, dari sisi biaya, dan dari sisi laba atau rugi. Nah, ini contoh judulnya. Cookie Lab Travel Design, laporan laba rugi, bulan berakhir 30 April. Kalau tadi ada laporan neraca, ini ada laporan laba rugi. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan atau revenue dan penghasilan.
Pendapatan itu aliran masuk ya sumber ekonomi baik dalam bentuk kas atau aktiva lain ke dalam perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Jadi kalau revenue atau pendapatan itu berasal dari kegiatan utama perusahaan. Jadi kalau kita mempunyai toko, misalnya bisnis di bidang roti, gitu ya, jadi kita memperoleh pendapatan, itu hasil dari penjualan roti itu akan kita catat sebagai revenue, pendapatan. Dan ada juga yang disebut dengan penghasilan. Penghasilan itu karena kenaikan dari manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas tapi tidak berasal dari pemegang saham, dari pemberi modal. Jadi kenaikan manfaat ekonomi, nah itu akan dicatat sebagai penghasilan yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Misalnya apa gitu ya? Misalnya misalnya adalah revaluasi. Misalnya kita dulu mempunyai aset bangunan gedung kantor senilai harganya 1 miliar dan sekarang kalau dinilai ulang harganya sekitar 1,2 miliar, gitu ya. Ini akan adalah revaluasi akan dicatat sebagai penambahan atas modal, tapi tidak berasal dari kontribusi penanam modal, tidak berasal dari kontribusi dari investor awal. Itu akan menjadi penambah modal, tapi tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, beban, secara definisi, beban adalah aliran keluar sumber ekonomi dari perusahaan akibat penyerahan barang dan jasa, barang atau jasa, yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Antara lain adalah beban gaji yang harus dibayarkan, gitu ya. Itu kan adalah keluar dari uang kas yang dikelola perusahaan sebagai akibat penerimaan jasa dari karyawan, gitu ya, merupakan kegiatan utama perusahaan. Ada beban gaji, beban umum dan administrasi, gitu ya, itu yang umumnya termasuk beban operasional, dan itu semua masuk beban. Penurunan manfaat ekonomi bisa selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, kepada investor. Jadi penurunan manfaat ekonomi. Nah ini Bapak Ibu, yang dimaksud laba itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Ya. Bentuk laporan laba rugi sendiri ada yang bertahap dan ada yang satu tahap. Bertahap itu misalnya dengan laba rugi dari aktivitas usaha sendiri maupun penentuan laba rugi dari di luar aktivitas usaha. Ada yang bisa gambarkan pendapatan laba gitu ya, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha dan yang bukan dari aktivitas usaha. Ada yang bisa kasih tanggapan? Apa sih bentuknya? Contoh aja yang dimaksud dengan laba rugi ataupun pendapatan yang berasal dari aktivitas usaha dan yang tidak dari aktivitas usaha. Ada yang bisa kasih contoh? Halo? Ini sekarang orangnya tinggal berempat. Tadi 8.
Oke, contoh yang dari aktivitas usaha tadi misalnya kalau kita mempunyai pabrik, misalnya pabrik sepatu gitu ya, dan semua pendapatan atau laba dari hasil membuat dan menjual sepatu kita akan sebut itu dari aktivitas usaha. Tapi ada juga kemungkinan bahwa sebagian aset perusahaan ditempatkan misalnya ke dalam aset perusahaan yang menganggur ditempatkan ke dalam saham gitu ya, dalam saham atau obligasi dan memperoleh keuntungan. Dan itu bisa dicatat sebagai pendapatan di luar aktivitas usaha. Lalu yang ketiga adalah laporan cash flow atau arus kas. Ini lebih menggambarkan pengeluaran kas dan penerimaan kas dan saldonya, apakah defisit atau tidak. Komponennya ada dari komponen judul dan komponen isi. Jadi komponen judul ini ada nama perusahaan, nama laporan, tanggal laporan, dan isinya adalah cash inflow dan cash outflow, penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan sisa saldo. Ada 3, jadi cash flow dari atau laporan arus kas dari aktivitas operasi. Ini bagian menggambarkan laporan penerimaan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Kalau dari aktivitas investasi, ini adalah melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Lalu ada yang aktivitas pendanaan berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman dan penarikan kas oleh pemilik. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Pertama, laporan cash flow yang dari aktivitas operasi, ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran pada karyawan. Itu adalah yang keluar gitu ya. Lalu arus kas dari aktivitas investasi, misalnya cash inflow-nya atau arus kas masuknya adalah hasil dari penjualan tanah, cash outflow-nya adalah pembelian tanah, atau kas keluarnya adalah pembelian tanah. Ya, lalu yang cash flow ketiga adalah dari aktivitas pembiayaan, misalnya dengan adanya investasi dari pemilik atau adanya penarikan dana dari pemilik. Nah ini selanjutnya ini adalah terkait dengan perbankan juga ya, karena ini analisa laporan keuangan bank. Pada bank, sisi aktiva dan pasiva itu sebetulnya agak berkaitan. Jadi karena di sisi aktiva itu adalah kredit yang diberikan dan di sisi pasiva itu adalah dana yang dihimpun. Mungkin di sesi-sesi sebelumnya seharusnya sudah ada penjelasan bahwa fungsi bank adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana masyarakat. Jadi, nah itu yang dana yang diperoleh, yang dihimpun, itu akan ada di neraca di sisi pasiva. Jadi mulai giro, tabungan, deposito, semua yang dihimpun bank ada di sisi pasiva. Dan bank akan menyalurkan kredit berdasarkan dana yang dihimpun tadi. Gitu ya. Nanti akan disalurkan dalam bentuk kredit yang ada di sisi aktiva dari bank itu. Nah ini tentu pada bank sisi aktiva dan pasiva ini akan saling berkaitan, ya. Dan ini akan menentukan likuiditas, jadi menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam waktu cepat dan dalam jangka waktu pendek. Jadi likuiditas ini merupakan masalah yang sangat kompleks, gitu ya, kalau dalam kegiatan operasi bank, karena menyangkut dana pihak ketiga. Ya, jadi misalnya begini, ada bank yang sebagian besar dananya adalah tabungan, gitu, dan tabungan ini disalurkan juga oleh bank dalam bentuk kredit pinjaman pada pihak lain, ya pada pihak ketiga, gitu. Dan nasabah tabungan itu bisa menarik kapan saja dananya, gitu ya, bisa menarik kapan saja setiap saat, gitu.
Dan itu bisa menjadi gangguan likuiditas bagi bank kalau tiba-tiba hampir seluruh nasabah tabungan menarik dana secara bersamaan. Jadi masalah likuiditas ini kompleks dan harus dijaga oleh bank karena menyangkut dana pihak ketiga, bersifat jangka pendek dan tidak terduga, gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya bank itu menerima simpanan tabungan dan disalurkan dalam bentuk kredit, kreditnya akan tidak serta-merta bisa kembali dengan cepat gitu ya. Dan bisa nasabah itu bisa mencairkan dana tabungannya yang sifatnya tidak terduga. Jadi bank harus memperhatikan secara akurat kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Dan kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan dana oleh nasabah. Juga sifat dan jenis sumber dana yang dikelola oleh bank. Jadi kalau banknya itu nanti lebih banyak menerima simpanan dalam bentuk deposito, mungkin akan lebih aman, lebih liquid, lebih yang deposito ini kan jatuh temponya sudah bisa diprediksi gitu ya. Dan bank itu mungkin bisa lebih mudah dalam mempersiapkan likuiditasnya dalam memberikan kredit. Secara definisi, likuiditas bank ini berkaitan dengan kemampuan bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghimpun dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Itu yang disebut likuiditas. Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Jadi untuk menjaga karena sisi pasifa dengan aktiva bank itu sangat berkaitan, maka likuiditas harus dijaga karena dana masyarakat itu bisa ditarik dan keluar kapanpun. Jadi bank harus melihat pola dari nasabah bank dalam melakukan penarikan. Dan bank juga harus menyediakan modal sendiri, gitu ya. Jadi untuk menutup kebutuhan likuiditas. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan sumber dana dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek ataupun musiman maupun kebutuhan jangka panjang. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Mungkin bisa diskusi Mbak Jenny ya. Kalau kira-kira paham yang saya maksud tadi? Ada gambaran nggak? Yang dimaksud dengan kenapa itu ada likuiditas gitu ya. Ya, Gimana? Ada pertanyaan nggak? paling gini Pak, mau tanyain kalau misalnya di bank itu nanti bagian yang kayak ngurus kan itu harus dijaga nih Pak, nilai yang apa yang tadi tuh ketika nasabah tuh narik depositonya banyak nih, kan ngaruh ke banknya sendiri. Nah itu biasanya bagian yang kayak nganalisis itunya bagian apa ya Pak? Oh ya, berarti agak udah ini nih, udah lebih advance nih Mbak Jenny. Ini dulu ya, saya gambarin ya. Ini kalau neraca bank. Jadi kalau saya terus yang cerita nanti nggak ini gitu, nggak nangkep maksudnya. Ini neraca bank. Sorry. Sebetulnya kalau dia ada kita simpan uang di sini dalam bentuk giro, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, ini kan sifatnya adalah hutang dari bank itu kepada kita kan.
gitu ya. Iya, betul. Hutang, makanya posisinya ada di pasifa. Ini adalah hutang dari bank itu. Nah, ini di sini di bawah ini ada modal banknya sendiri. Ini yang disebut orang dengan CAR. Kalau dulu itu kewajibannya bank itu minimal harus punya modal 8%. Modal 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi bayangin aja kalau di sininya hanya 8%. Dulu ya aturan. Berarti kan 92% ini hutang. Ya kan? 92% ini hutang. Dan di sini kebanyakan adalah kredit. Pinjaman. Gitu ya, kasar-kasarnya kan gini. Kalau seluruh aset bank itu adalah kredit, ini bisa jadi taruhlah 99% gitu ya. Ini kredit. Nah, 1% lagi nanti mungkin aset lain-lain. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nasabah-nasabah di sini melakukan penarikan, sementara banknya dananya ada di sini, di kredit, tentu bank tidak bisa memenuhi kewajiban secara sekaligus ya. Ingat, karena modal dia hanya ada 8%. Jadi kalaupun nanti pakai modal sendiri, mungkin nggak cukup. Jadi kaitannya itu sebetulnya dengan likuiditas. Bank itu harus selalu menjaga likuiditas. Dan kalau tadi pertanyaan balik ke pertanyaan Mbak Jenny, sebetulnya unit apa yang mengelola ini ya? Jadi di bank itu ada yang namanya dengan di treasury, ada treasury, ada market risk, di sini aja. Ada treasury, ada market risk, ada yang menggabungkan market risk dengan treasury. Nah, sebetulnya yang paling dominan perannya ada di sini, di dua ini, treasury dan market risk. Market risk dan treasury secara rutin melihat pergerakan suku bunga, mungkin daily basis gitu ya, secara harian pergerakan suku bunga, dan melihat pola pergerakan dana nasabah gitu. Sebetulnya polanya sudah dipelajari gitu, dan polanya mungkin akan sama. Misalnya saat sekarang nih mau lebaran itu biasanya akan ada penarikan besar selama periode sekitar 1 bulan sebelum lebaran. Itu akan banyak penarikan uang kas gitu ya, akan banyak penarikan, dan bank akan menyediakan dana untuk itu. Akan menyediakan dana untuk itu. Dan ini peran ini biasanya dilakukan oleh unit dari treasury dan market risk. Dan juga sebetulnya bank, tapi bukan berdiri sendiri ya. Jadi di bank itu ada aset liabilities management. Atau komite, ada juga komite, ALCO. Ada komite atau aset ALCO atau ALMA, dan ininya adalah ALMA, ilmunya adalah ALMA, aset liabilities management. Nah, ini yang membuat perencanaan secara keseluruhan. Jadi tim ALCO ini, aset liabilities committee ini akan meeting biasanya sebulan sekali minimum gitu ya. Mereka akan memutuskan apakah perlu membeli SPI atau mengambil pinjaman dari BI gitu, atau mengambil fasilitas dari BI gitu ya. Dan kalau ada kebutuhan yang melebihi dari kemampuan bank, atau apakah perlu dilakukan pinjaman overnight gitu ya. Overnight itu misalnya
banknya itu kekurangan likuiditas karena transaksi clearing hari itu lebih banyak dana nasabah yang keluar. Dan bank bisa meminjam kepada BI untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dia, atau dia bisa meminjam juga dengan antar bank gitu, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dia. Begitu kira-kira. Jadi kalau ditanya unit yang paling yang menentukan ya tadi, Mbak Jenny, yang menentukan itu antara lain si treasury, tapi juga ada market risk yang akan memantau dan memenuhi kewajiban dari Bank Sentral dan dari BI atau dari OJK, dan ada juga ALCO, Asset Liabilities Committee, yang akan memantau kondisi likuiditas dari bank itu. Oke, bagus. Iya, Pak. Makasih. Iya, ada pertanyaan lagi yang lain? Treasury T apa Pak? Maaf. Oh, treasury. Treasury itu adalah unit yang mengelola kekayaan dari bank itu, keseluruhan. Jadi gini, bank itu menganut pool of fund. Pool of fund. Nah, pool of fund itu maksudnya begini, Mas. Mas Sona ya. Nah, ini pool of fund ini pool. Jadi dana-dana masyarakat itu, misalnya dari giro, tabungan, ini ya, giro, tabungan, deposito misalnya. Giro, tabungan, deposito. Itu semua akan dikumpul jadi satu. Jadi satu, di blend jadi satu gitu, digabung. Deposito kan ada yang jangka waktu, sesuai jangka waktu gitu ya, dan bunganya mungkin lebih tinggi dari tabungan. Ini tabungan. Dan ini akan nah, ini nanti akan disalurkan lagi dalam bentuk kredit tadi kan. Pak, maaf Pak, share screen-nya nggak muncul. Oh, Pak, emang nggak munculin. Sebentar. Jadi udah saya share screen. Oke. Udah muncul? Nah, udah Pak. Iya, Pak, muncul. Sudah Pak. Nah ini ya, di sebelah kiri ini adalah giro, tabungan, deposito. Itu nanti akan di-pool di satu, digabung. Bunganya ini bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Jangka waktu berbeda-beda. Deposito mungkin bunganya akan lebih tinggi dari tabungan, lebih tinggi dari giro. Nanti ini akan digabung dan ini akan disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, pengelola pool of fund ini sebetulnya tadi treasury. Ada unit yang namanya treasury. Treasury. Jadi treasury ini akan memaksimalkan. Jadi fungsinya banyak sebetulnya. Mulai dari dia mengumpulkan dana dari pool of fund itu, dia menentukan suku bunga, gitu ya, bersama tadi unit market risk, dia akan menentukan suku bunga. Ini berapa sih misalnya biayanya berapa untuk kita bayar giro, bayar tabungan, bayar deposito, dan kita kasih kredit dengan bunga berapa. Misalnya tabungan sekarang, deposito lah ya, tabungan deposito bunganya 2,6, bisa jadi kita akan kasih kredit dengan bunga misalnya 4,5% gitu, lebih tinggi dari deposito. Dan ini gabungan dari dana-dana ini dikelola oleh treasury, dikelola oleh market risk. Treasury ini juga berfungsi untuk melakukan transaksi-transaksi yang memanfaatkan dana bank yang idle. Jadi bisa jadi ada
ada dana-dana yang idle oleh di bank itu yang tidak terpakai, tidak digunakan, itu ditempatkan oleh treasury ke surat-surat berharga. Misalnya untuk pembelian obligasi, pembelian saham gitu ya, diinvestasikan supaya hasilnya maksimal. Treasury ini juga melayani kebutuhan dari transaksi nasabah. Misalnya apa? Transaksi forex, transaksi ya forex itu macam-macam ya, ada swap, ada transaksi hedging gitu ya. Itu sesuai untuk kebutuhan nasabah, itu dilayani oleh treasury. Jadi treasury itu kalau Mas ini tadi tanya itu adalah unit gitu ya. Unit antara lain yang mengelola seluruh dana bank gitu ya, seluruh dana bank menentukan suku bunga gitu. Memanfaatkan kalau ada dana bank yang idle untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Jadi sebetulnya bukan mengelola seluruh ya, maksudnya yang pemegang produk juga ada, pemilik produk giro ada lagi unitnya, pemilik produk tabungan ada lagi, pemilik produk deposito ada lagi unitnya. Cuma treasury ini menentukan mungkin berapa yang bisa dipinjamkan, supaya likuiditas bank itu tetap aman, berapa suku bunga yang bisa disalurkan gitu ya, yang diberikan untuk kredit, berapa suku bunga maksimum, jadi terkait dengan perencanaan dari pengelolaan dana bank tadi di Pulau Van tadi. Itu kira-kira. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, itu tadi ya, manajemen likuiditas, karena sebetulnya antara dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan itu di neraca bank itu sangat berkaitan. Dan bank perlu merencanakan kalau untuk menjaga likuiditas mereka tetap liquid gitu ya, untuk memenuhi semua kewajiban kepada pemilik dana. Nah ini, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, membayar kembali semua deposannya, memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Jadi manajemen likuiditas menjaga likuiditas bank berada posisi yang ditentukan oleh bank sentral. Jadi bank ini memang industri yang banyak diatur gitu ya, ada OJK, ada BI, ada Departemen Keuangan, dan boleh dijaga agar posisi likuiditasnya berada pada posisi yang aman sesuai ketentuan bank sentral. Bank juga akan mengelola alat likuid gitu ya untuk memenuhi semua kebutuhan cash flow. Misalnya penarikan tiba-tiba sejumlah nasabah giro atau deposito yang belum jatuh tempo. Sedapat mungkin memperkecil adanya idle fund. Nah ini yang tadi saya bilang, fungsi ini banyak di perannya itu di unit treasury atau di treasury dan market risk ya. Untuk menjaga likuiditas dan dalam posisi aman, yang beberapa strategi yang bisa digunakan bank adalah memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban. Kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Jadi mungkin bank akan untuk menjaga likuiditas, bank itu akan lebih suka gitu ya kalau dia punya deposan yang jangka panjang, punya deposito jangka panjang. Tapi itu biasanya bunganya lebih mahal. Bank juga mungkin saja melakukan diversifikasi sumber dana. Jadi tidak hanya dari deposan gitu. Bank juga bisa menerbitkan surat hutang gitu ya untuk menutupi kewajiban. Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban, memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Kurang marketable ini maksudnya tidak bisa dicairkan secara cepat gitu ya. Dia diganti menjadi dengan aset yang lebih mudah untuk dicairkan. Bank akan dianggap liquid bila memiliki atau memegang alat-alat liquid
cash atau rekening pada bank sentral dan bank lainnya, memiliki likuiditas yang kurang dari kebutuhan. Bank juga memiliki surat berharga yang bisa segera dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian. Itu dinilai juga bank itu liquid. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Ya, ini bukan menciptakan uang ini sebetulnya, tapi ke bank sentral. Gitu. Misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat berharga, repo ini dengan BI, repurchase agreement. Likuiditas secara khusus diperlukan untuk menutup jumlah reserve requirement. Jadi bank itu punya beberapa persen kewajiban untuk menyimpan dana pada bank sentral. Reserve requirement, misalnya 5%. Jadi dari seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat, 5% harus ditempatkan di BI dalam bentuk cadangan. Cadangan minimum atau reserve requirement. Likuiditas juga diperlukan untuk membayar cek, giro, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur, menutup berbagai macam kewajiban segala lainnya, dan menutup kebutuhan biaya operasional. Sumbernya dari mana? Sumber likuiditas bank dari adanya kebutuhan lain untuk memenuhi tadi reserve requirement, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Jadi bank itu biasanya punya partner dengan bank lain di luar negeri dan saling menyimpan dana gitu ya, minimum di sana untuk kemudahan transaksi. Lalu penarikan simpanan dalam operasional sehari-hari, adanya permintaan kredit dari masyarakat. Ini kebutuhan likuiditas. Nah, ini contoh memperkirakan kebutuhan likuiditas. Misalnya begini ya, kalau kita lihat di tabel yang biru ini, ada bulan Desember, Januari, Februari, Maret ke bawah, lalu ada perkiraan penyaluran pinjaman, mulai dari 1.000 di Desember, 1.200, 1.600, 1.500. Dan ada perkiraan dana masuk gitu ya. Jadi masyarakat menyimpan dana. 1.200 di Desember, 1.000 di bulan Januari, 1.200 di bulan Februari, dan 1.600 di bulan Maret. Maka kalau kita lihat dari Desember ke Januari untuk pinjaman itu akan bertambah 200. Betul? Akan bertambah 200. Berarti bank itu akan memerlukan likuiditas sebesar 200. Untuk apa? Untuk menambah pinjaman. Dari Januari ke Februari, ini akan ada tambahan lagi pinjaman 400. Berarti bank akan membutuhkan tambahan likuiditas sebesar 400. Dari Februari ke Maret, estimasi pinjamannya akan turun 100, 1.600, 1.500. Berarti estimasinya bahwa bank itu tidak memerlukan berkebutuhan likuiditasnya akan berkurang 100. Itu dari sisi pinjaman. Sekarang kalau dari sisi deposit gitu ya, dan simpanan masyarakat. Dari Desember ke Januari diperkirakan bank itu akan nasabah itu akan menarik dananya sebesar 200. Dari 1.200 menjadi 1.000. Ini akan berkurang 200. Lalu dari Januari ke Februari akan ada tambahan lagi dari nasabah dana untuk menempatkan dana sebesar 200 dari 1.000 ke 1.200. Ini kita taruh di sini, perubahan depositnya 200. Dan dari 1.200 di bulan Maret akan ada tambahan lagi likuiditas sebesar 400. Penempatan dari dana dari nasabah. Nah, ini kalau kita lihat kebutuhan likuiditasnya berapa, ini adalah perubahan dari pinjaman dikurangin dengan perubahan dari deposit. Jadi di bulan Januari adalah kebutuhan likuiditasnya adalah tambahan sebesar 400. Dari perubahan pinjaman 200, perubahan dari deposit sebesar minus 200, jadi 200 dikurang minus 200 sama dengan 200 plus 200, 400.
Jadi di bulan Januari bank ini harus mempersiapkan tambahan likuiditas sebesar 400. Dan di bulan Februari begitu juga kemungkinan akan ada tambahan kebutuhan likuiditas sebesar 200. Tapi di bulan Maret justru bank ini kemungkinan akan ada kelebihan dari likuiditas sebesar 500. Jadi bank ini justru di bulan Maret malah dia akan bersiap-siap akan ditempatkan kemana kelebihan likuiditas ini. Kebutuhan likuiditas ini juga bisa dengan perkiraan kemungkinan penarikan dalam 3 bulan ke depan. Misalnya begini, demand deposit ini adalah giro, dana banknya ada taruhlah 2 juta dolar, gitu, 2 juta dolar. Kemungkinan ditarik dalam 3 bulan ke depan itu 90%. Maka jumlah yang ditarik itu sebesar 1,8 juta dolar. Dari transaksi lain, kemungkinan ada pengeluaran juga sebesar 6 juta dolar. Dari deposito, kemungkinan penarikan 30% dengan nilai 50 juta dolar, maka kemungkinan akan keluar sebesar 15 juta dolar. Lalu untuk deposito jangka panjang, begitu juga kemungkinan ada keluar sebesar 2 juta dolar. Total penarikan dari dana masyarakat itu sebesar 24,8 juta dolar. Nah ini contoh ya teman-teman bahwa contoh bank ini memiliki cadangan likuiditas sebesar 20.000 ya di neracanya. Jadi begini, dia memperoleh simpanan dari masyarakat 100.000, modal sendiri 110.000, berarti ada 110.000. Ditempatkan dalam kredit ada 80.000 dan ada dalam surat bentuk surat berharga 10.000. Dan sisanya dia tempatkan dalam bentuk cadangan. Cadangan minimum sebesar 10%. 10% ya. Likuiditas minimum yang harus dipertahankan oleh Bank A adalah 10% dari 100.000 dari simpanan masyarakat 10.000. Karena Bank A sudah memiliki cadangan 20.000, maka bank ini sudah mempunyai kelebihan likuiditas 10.000. Yang wajib disediakan hanya 10.000, tapi dia sudah punya cadangan 20.000, berarti sudah ada kelebihan likuiditas 10.000. Jika pada bank A tadi terjadi penarikan dana 10.000, maka yang akan ditarik adalah dari cadangan. Gitu ya. Cadangannya tertarik, tadinya 20.000, sekarang menjadi 10.000, dan simpanannya juga tertarik 10.000. Ya kan, karena masyarakat menarik tadi dananya 10.000, maka akan cadangan bank juga akan tertarik 10.000. Nah, kalau dia simpanan 90.000 dengan kewajiban cadangan wajib minimum 10%, maka sebetulnya cadangannya hanya diperlukan 9.000. Tapi bank ini masih punya cadangan sebesar 10.000. Jadi sebetulnya masih ada kelebihan 1.000. Jadi pada prinsipnya bank ini masih punya likuiditas yang cukup. Nah, kasusnya kalau bank tadi, kalau dari bentuk tadi, bank itu, bank A ini, bentuk yang dia simpan itu adalah dalam bentuk kredit. Jadi simpanan ada 100.000, modal sendiri 10.000, dia hanya tempatkan di cadangan sebesar ketentuan, sebesar 10%, 10.000. Dan dia tempatkan di kredit 90.000 dan surat berharga 10.000. Berarti bank ini sudah tidak mempunyai cadangan likuiditasnya lagi, karena ini sesuai ketentuan. 10% dari simpanan yang harus ditempatkan dalam bentuk cadangan. Kalau terjadi penarikan dana oleh deposan sebesar 10.000 dari sini, 10.000, maka ini saldo akan berkurang 10.000 dan cadangannya akan
berkurang 10.000 atau menjadi nihil. Setelah penarikan, maka Bank A tidak mempunyai cadangan karena harus menjaga kewajiban likuiditas wajib minimum. Cadangannya habis, tapi akan menjadi masalah karena bank ini masih tetap punya kewajiban memelihara likuiditas sebesar 10% dari total simpanan. Jadi seharusnya di sini ada saldo 9.000 sesuai regulasi, dan sekarang dia tidak punya gitu ya, karena tadi sudah tertarik begitu ada nasabah dana menarik. Jadi ini bisa menjadi masalah. Maka ada 4 alternatif pemecahan. Banknya bisa melakukan pinjaman dari bank lain melalui interbank call money. Ini ditempatkan di sini 9.000 dan langsung ditempatkan sebagai cadangan. Jadi dari awalnya seperti ini, cadangan nihil. Banknya bisa pinjam dari bank lain melalui interbank call money. Atau bank juga bisa menjual surat berharga yang dimilikinya. Kalau tadi surat berharganya ada 10.000 di sini, dia jual 9.000 untuk memenuhi cadangan, sehingga cadangannya terpenuhi. Atau alternatif 3, bank meminjam dari bank sentral melalui fasilitas diskonto. Ini dari BI 9.000 dan ini akan menjadi simpan cadangan 9.000. Nah, ini konsekuensinya kalau minjam dari BI ini bunga pada bank sentral ini ada non-explicit cost. Kalau terlalu sering menggunakan fasilitas dari bank sentral, kemungkinan bank ini akan menutup fasilitas ini bagi bank yang bersangkutan. Dan adanya penilaian kurang baik terhadap manajemen bank. Kalau terlalu sering meminjam kepada bank sentral. Alternatif 4, bank ini bisa mengurangi kredit yang disalurkan dan disetor. Tadi kreditnya ada 90.000, diturunkan 81.000, diminta nasabah untuk melunasi 9.000, dan ininya adalah 9.000 dia setorkan sebagai cadangan. Alternatif ini sebetulnya mahal, teman-teman, karena nilai yang dikurangi itu adalah aset yang produktif, gitu ya. Aset kredit yang produktif ini yang dikurangi, sehingga ini sebetulnya opportunity loss gitu ya, karena mengurangi kredit yang disalurkan. Ada juga dengan pengurangan kredit dengan call loan, tidak memperpanjang lagi kredit bila jatuh tempo. Selling of the loan juga dijual gitu ya kreditnya ke bank lain yang mungkin berminat. Seperti baru-baru ini Citibank menutup semua bisnis retailnya gitu ya, dijual ke bank-bank kalau ada yang mau beli bisnis kartu kreditnya Citibank gitu. Nah, ini ada beberapa teori manajemen likuiditas, ada commercial loan, doctrine of asset shiftability, theory of shiftability to market, anticipated income theory. Pada commercial loan, teori ini menitik beratkan sisi aktiva dan neraca dalam memenuhi likuiditas bank. Likuiditas dapat terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek dicairkan ke dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Bila kreditnya bank akan memberikan kredit yang lebih panjang, sebaiknya sumber dana diambil dari modal bank dan sumber dana jangka panjang. Ini commercial loan teori. Kelemahannya, ini adalah kelemahannya, bahwa antara lain ya, ini ada bahwa mengabaikan kenyataan bahwa kondisinya normal atau stabil, memungkinkan untuk disalurkan gitu ya. Banyak kredit yang bukan jangka pendek dan tidak self liquidating. Kredit jangka pendek dapat menjadi jangka panjang walaupun melalui perpanjangan waktu secara terus-menerus. Ini silakan dilihat di materi juga ada. Ini kelemahan dari commercial loan theory. Berikutnya adalah doctrine of asset shiftability. Ternyata udah jam 12 ya. Bank itu bisa memenuhi kewajiban likuiditasnya dengan memberikan shiftable loan atau call loan.
Jadi pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan 1 atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga. Peminjam dapat melunasi pinjaman tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengalihkan pinjamannya ke bank lain. Jadi mengalihkan pinjamannya ke bank lain. Lalu teori shiftability to market berasumsi bahwa likuiditas bank akan terjamin bahwa bila bank memiliki portofolio surat berharga yang bisa segera dialihkan. Dan ini sudah umum, bank-bank umumnya sudah memiliki portofolio surat berharga. Anticipated income teori ini mendorong bank-bank untuk lebih agresif dalam memberikan kredit jangka panjang. Misalnya apa? KPR, kredit investasi, dan konsumsi. Bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang di mana pelunasannya dapat diharapkan dijadwalkan sesuai pembayarannya dengan pada jangka waktu yang akan datang. Ini teknis untuk perencanaan likuiditas. Pertama itu kita klasifikasikan dulu pas sumber dana bank gitu ya. Kelompokkan menjadi yang liquid dan tidak liquid, bandingkan antara total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah. Apabila perbandingan hasilnya sama, berarti posisi kebutuhan likuiditas persis sama dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu. Ada juga perencanaan ini mencakup rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, memenuhi kewajiban jangka pendek gitu ya. Jadi alat likuidnya terdiri dari uang kas, giro pada bank sentral dan bank koresponden. Jadi menjaga rasio LDR, loan to deposit ratio. Jadi LDR itu biasanya diatur kalau bank sentral itu sekitar minimum 82%. Harus mencapai 82%. Jadi berapa LDR itu adalah loan, pinjaman dibagi dengan deposit dengan dana masyarakat yang dihimpun. Kriteria BI rasio sebesar 115% atau lebih, maka nilai kesehatan likuiditas bank itu menjadi 0. Karena sudah terlalu tinggi kredit yang diberikan sudah jauh lebih tinggi dari dana yang dihimpun. Lalu juga ada rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, rasio surat berharga jangka pendek. Ini semua kaitannya dengan likuiditas. Jadi bank itu berapa persen menyimpan dalam bentuk call money, berapa persen menyimpan dalam bentuk portofolio surat berharga, berapa persen dalam bentuk total kredit terhadap total aset. Ini semua rasio-rasio yang diukur untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah ini giro wajib minimum yang tadi reserve requirement yang diminta BI adalah 5% dari total dana pihak ketiga yang dihimpun. Rupiah itu 5%, kalau untuk falas itu 3%. Menggunakan data keuangan bank, perhitungan giro wajib minimum adalah saldo giro pada BI dibagi saldo jumlah dana yang dihimpun kali 100% harus lebih besar sama dengan 5%. Ini yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Komponen DPK adalah kewajiban yang tercatat dalam bentuk rupiah kepada pihak ketiga, bukan bank, baik kepada penduduk maupun non-penduduk Indonesia. Nah ini total misalnya dari neraca bank diketahui saldo gironya sekian, deposito sekian, maka jumlah giro wajib minimumnya adalah 72681, ini saldo giro pada BI, dibagi dengan total dari seluruh ini. 1.431.192 atau 5,08%. Kelebihan atau kekurangannya, yang wajib dipelihara adalah 71.510, sementara yang ada di yang sudah disimpan oleh bank 72681, sehingga masih ada kelebihan sebesar 1171. Saya kira itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ini udah lewat waktunya, udah jam 12. Ada pertanyaan atau
Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.